Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang peluang optimalisasi formasi, khususnya buat Anda yang memiliki kode P1, P2, dan P3. Kedepannya gimana gitu ya? Oke, mari kita bahas sedikit demi sedikit ya. Dimana kita tahu bahwa optimalisasi formasi itu digunakan untuk mengisi formasi yang masih kosong. Total formasi yang masih kosong itu ada berapa, nanti dioptimalisasi formasi. Misalnya tahap 1 itu terisi 179.000, kemudian tahap 2 kira-kira mungkin ya itu sekitar 200.000 atau berapa gitu ya. Kemudian tahap 3 itu diisi berapa. Nah, mungkin nanti setelah tahap 3 ada formasi yang kosong, nanti dioptimalisasi formasi. Nah, optimalisasi formasi itu seperti apa sih? Jadi optimalisasi formasi itu kan nanti katanya di ranking, ya, di ranking dari seluruh peserta, di ranking dari seluruh peserta yang memiliki kode P1, P2, dan P3. Nah, buat Anda yang memiliki kode P3 itu cukup was-was ya, cukup was-was karena kita tahu bahwa kode P1 di tahap 1, tahap 2 itu kan banyak, apalagi nanti di tahap 3, tes tahap 3 pasti kode P1-nya akan semakin banyak gitu ya. Jadi buat Anda yang masih kode P3 di ujian tahap 2 usahakan menggapai kode P1 atau passing grade 1 ya di nanti tes tahap 3 seandainya ada gitu ya, seandainya ada. Nah, apakah besar formasi yang mungkin masih kosong ya? Apakah besar formasi kosong itu? Kemungkinannya kalau tesnya sampai dengan tahap 3 itu formasi yang kosong sangat sedikit. Kemungkinannya sangat sedikit. Biasanya itu formasi yang kosong itu mungkin seperti bahasa Jepang, kemudian bahasa Jerman mungkin kalau ada gitu ya. Atau mungkin mapel-mapel yang bahasa asing gitu ya. Kemudian kita bicara tentang peluang di ASN, tes ASN di formasi tahun 2022 ya. Kita bicara peluang itu kalau sampai nggak lulus di tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu kan harapannya ada harapan lagi ya di tes ASN tahun 2022 mendatang gitu ya. Kita belum tahu kepastiannya sebenarnya apakah ketika tes ASN 2022 dibuka itu yang kode P1, P2, dan P3 itu langsung menempati formasi itu atau disuruh tes lagi. Kita belum tahu ya. Kita bicara itu kemungkinan. Mungkin saja nanti formasi dibuka itu langsung mengisi. Itu kan hanya kemungkinan karena belum ada ucapan dari pihak-pihak terkait seperti itu. Yang jelas dari Kemendikbud sendiri itu meminta formasi di 2022 itu dibuka sebanyak-banyaknya dan mendorong Pemda untuk membuka itu ya, untuk mengajukan formasi seperti itu. Jadi buat Anda yang memiliki kode P3 usahakan nanti seandainya ada tes tahap 3 menggapai kode P1. Meskipun P1 itu saingannya juga banyak, mungkin yang cerdik itu masih ada mungkin yang belum lulus. Jadi faktor-faktornya banyak sih, bukan hanya faktor pinter, cerdas dan sebagainya, tapi faktor yang mengutamakan itu adalah faktor keberuntungan. Jadi faktor yang mengutamakan adalah faktor keberuntungan. Maka rajin-rajinlah untuk berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Rajin-rajinlah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jangan lupa orang tua, kemudian istri, punya anak ya, minta doa kepada anak, nggak apa-apa gitu, malah lebih gimana gitu ya, punya motivasi gitu. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.